Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) memperkirakan proses banding hingga putusan akhir sengketa kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO bakal menyita waktu panjang. Sengketa yang terdaftar pada Dispute Settlement atau DS592 itu diperkirakan bakal menghabiskan waktu 10 hingga 15 tahun untuk diselesaikan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Proses banding sampai diputuskan itu butuh waktu yang lama, kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Muhammad Idris Froyoto Sihite dalam saat ditemui di Kementerian SDM. Idris mengatakan pemerintah tengah mengoptimalkan kegiatan hilirisasi di tengah potensi berlarutnya proses banding dan putusan akhir Badan Pengatur Perdagangan Dunia itu. Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah sedang mempelajari konsekuensi kekosongan hakim juri atau arbitrator di Appellate Body atau badan banding WTO terhadap upaya banding yang diajukan Indonesia atas putusan awal panel WTO yang memenangkan Uni Eropa terkait gugatan kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. Adapun Appellate Body sebagai pengadilan banding sistem penyelesaian WTO sejak 2019 tidak lagi efektif menyelesaikan sengketa antar negara lantaran kekosongan hakim uji akibat pemblokiran penunjukan hakim baru oleh Amerika Serikat. Upaya mengatasi kevakuman Appellate Body ini masih difokuskan kepada upaya perbaikan kelembagaan dan kemungkinan pergantian sistem adjudikasi 2 tingkat dengan adjudikasi 1 tingkat. Jadi ada salah satu pihak yang punya kewenangan dan juga kapasitas, tapi dia tidak ada di situ. Ini akan menjadi bahan untuk membanding. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengajukan banding atas putusan panel WTO yang belakangan menyatakan Indonesia melanggar ketentuan terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri. Adapun laporan final panel pada 17 Oktober 2020 lalu menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 94 dalam sengketa yang terdaftar di Dispute Settlement 592 tersebut. Pembelaan pemerintah Indonesia lewat ketentuan pasal 11.2 poin A dan 20 poin D GATT 94 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional juga ditolak Badan Pengatur Perdagangan Internasional itu. Sekali lagi, meskipun kalah di WTO, kalah urusan nikel, kita digugat Uni Eropa, kita kalah tidak apa-apa. Saya sampaikan ke Menteri untuk banding, kata Jokowi. Malahan, Jokowi mengatakan Indonesia akan melanjutkan moratorium ekspor untuk komoditas bauksit dalam waktu dekat. Keputusan itu diambil setelah kebijakan larangan ekspor serta hilirisasi biji nikel efektif meningkatkan nilai tambah komoditas mineral itu di dalam negeri. Ancaman demi ancaman terus diumbar oleh Dewan Uni Eropa di WTO. Hal ini terjadi setelah Presiden Jokowi menolak menyerah dan mengajukan banding pasca kalah di sidang gugatan nikel. Bukan main-main, Eropa bahkan mengancam akan melakukan embargo ekonomi jika Indonesia tetap bersikeras untuk melawan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo pun sempat geram upaya pemerintah untuk mengekspor nikel seperti dihambat oleh negara-negara maju yang tidak ingin melihat Indonesia berubah. Status dari negara berkembang, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memuji langkah tegas dan berani Presiden Jokowi melakukan perlawanan dengan mengajukan banding dari gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, Organisasi Perdagangan Dunia atas kebijakan larangan ekspor biji nikel. Energy Watch mendukung langkah tegas Presiden Jokowi untuk meneruskan program-program hilirisasi sumber daya alam Indonesia khususnya nikel untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Dia kira putusan WTO ini akan masih belum final dan masih punya hak untuk banding, jadi dia kira lanjut saja program hilirisasi karena bagaimanapun sumber daya alam sudah dimanfaatkan sendiri seoptimal mungkin. Sangat mendukung, melawan istilahnya sampai titik darah penghabisan begitu. Menurut Mamit, kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat dengan hilirisasi dapat memberikan tambah bagi sumber daya alam tanah air dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jangan sampai nanti dengan adanya gugatan WTO malah menggagalkan apa yang sudah dicanangkan karena biar bagaimanapun hilirisasi adalah sesuatu hal yang baik. Program hilirisasi ini baginya memberikan multiplier efek yang banyak, yang besar. Lebih lanjut, Mamit juga mengatakan, jika Uni Eropa menginginkan bahan mentah nikel dari Indonesia, dia mendorong untuk menanamkan investasinya, tidak hanya sekedar mau membeli dengan murah bahan mentah nikel dari dalam negeri. Kalaupun memang Uni Eropa misalnya terus menggugat, menurutnya investasi mereka ke Indonesia jangan mau membeli barang mentahnya. Jika mau Uni Eropa membangun investasi, harus memberikan multiplier efek terhadap sumber daya alam, jangan mereka mau seenaknya saja. Selain itu, Mamit juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah hukum secara matang. Dalam hal ini, Kementerian SDM harus terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa memenangkan banding. Pasalnya, menurut Mamit, keputusan dari WTO
sebagai organisasi pusat perdagangan dunia akan berimbas kepada iklim investasi di Indonesia. Keputusan ini akhirnya memang memberikan dampak juga terhadap iklim investasi. Maksudnya adalah kekhawatiran dampaknya daripada pengusaha ataupun investor, terutama terkait dengan hilirisasi atau berlangsungnya bisnis mereka ke depannya. Lebih lanjut, Mamit mengatakan jika Uni Eropa menginginkan bahan mentah nikel dari Indonesia, dia mendorong untuk menanamkan investasinya, tidak hanya sekedar mau membeli dengan murah bahan mentah nikel dari dalam negeri. Jikapun memang Uni Eropa misalnya terus menggugat, menurut dia investasi mereka di Indonesia jangan mau membeli barang mentahnya saja. Selain itu, Mamit juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah hukum secara matang, dalam hal ini Kementerian SDM, yang harus terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa memenangkan banding. Pasalnya, menurut Mamit, keputusan dari WTO sebagai organisasi pusat perdagangan dunia akan berimbas kepada iklim investasi di Indonesia. Keputusan ini akhirnya memang memberikan dampak juga terhadap iklim investasi, adalah kekhawatiran dampaknya dari para pengusaha ataupun investor, terutama terkait dengan hilirisasi atau berlangsungnya bisnis mereka ke depan. Pemerintah, kata Mamit, juga harus berupaya semaksimal mungkin memenangkan banding supaya dapat melindungi kepentingan produk-produk dan industri dalam negeri. Jadi oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar berusaha secara maksimal dan tetap harus mengusahakan kepentingan atau produk-produk dari kepentingan bagi industri yang sudah settle di Indonesia.